Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Coba kita dengar dulu bagaimana tanggapan dari Pak Bambang Nursena ya terkait peristiwa Hamas menyerang Israel. Selama ini Pak, terutama kejadian hari Sabtu kemarin, di mana secara Hamas melakukan serangan kepada Israel Pak ya. Dan ini menyita perhatian begitu banyak orang. Dan kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira prospek perdamaian Israel dan Palestina ini setelah pasca penyerangan ini bagaimana Pak? Ya, memang itu berita yang mengejutkan ya. Saya menyebutkan ini sebagai sebuah terang-terangan serangan teroris. Dan ini sesungguhnya tidak fair ya, karena apa? Hari Sabat itu kan hari di mana orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja. Dan itu persis seperti yang pernah terjadi dengan Milhemet Yom Kippur. Pada saat perang Yom Kippur itu juga ketika orang Yahudi tidak siap untuk melakukan perbuatan apapun, apalagi perang. Maka ini bagi saya adalah bukan mewakili Palestina, karena ini akan merusak prospek perdamaian ke depan. Karena Hamas itu tidak mewakili Palestina, itu adalah suara garis keras ya terhadap semua penyelesaian konflik di Timur Tengah, secara khusus adalah Israel. Dan Hamas kan tidak mengakui eksistensi negara Israel, dan ini akan menyulitkan dalam perundingan. Saya kira itu, sehingga ya ini satu fenomena yang menurut saya memang cukup mengagetkan. Pertama, karena itu dilakukan pada hari Sabat, hari suci bagi umat Yahudi, tidak boleh bekerja. Kedua, korbannya adalah orang-orang sipil. Dan dalam hukum perang sejak zamannya Hugo Grotius tahun 1590-an, bahkan sebelum tahun-tahun itu, hukum perang kuno itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap sipil, wanita, dan seterusnya. Saya kira ini merusak prospek perdamaian. Hanya senjatanya itu dari mana? Itu yang kemudian Kongres Amerika Serikat itu minta itu supaya diteliti dari mana Hamas dapat senjata itu. Apapun reaksi negara-negara terhadap insiden yang kemarin itu, cepat terjadi gencatan senjata, termasuk PBB. Saya kira itu ya tidak adil. Artinya bahwa sebuah negara yang secara hukum internasional itu resmi diserang, dan yang melakukan itu adalah kelompok yang tidak mengatasnamakan sebuah negara, tapi itu adalah sebuah organisasi, bahkan banyak sepakat bahwa itu organisasi teroris yang melakukan itu. Dan ini akan merusak prospek perdamaian Israel Palestina, bahkan akan merugikan Palestina sendiri di meja perundingan. Ya, jadi itu kawan-kawan ya, jelas ya bahwa Hamas menyerang Israel itu dia tidak mengatasnamakan negara, tapi dia mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kelompoknya sendiri, dan di Indonesia dianggap sebagai ya merupakan serangan atau dianggap bahwa Hamas ini adalah ya melakukan aksi heroik ya, dibangga-banggakan, dipuja-puja ya. Tapi saat ini kawan-kawan, Hamas sudah benar-benar keok ya, dan mereka sudah ditemukan 1.500 orang ya pasukan Hamas ya yang telah diidentifikasi itu meninggal di bombardir oleh Israel. Dan saat ini banyak orang yang berteriak ya, save Palestina. Sebenarnya bukan Palestina yang di save. Sebenarnya kenapa Palestina ya, pemerintah Palestina yang sah sama sekali tidak melakukan serangan kepada Israel. Yang melakukan serangan itu adalah Hamas. Ya, Hamas ini salah satu organisasi yang ada di jalur Gaza, dan selama ini mereka lah yang selalu merusak proses perdamaian antara Palestina dan Israel ya. Dan Israel sudah melakukan serangan yang dahsyat luar biasa, dan ini benar-benar menakutkan, mengerikan ya. Bahkan kalau saudara tonton beberapa video yang beredar, yang viral itu, wow, itu merinding kawan-kawannya, rusak total jalur Gaza itu. Jadi itu dia teman-teman cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama dan bagaimana tanggapan kalian semua.
Dan hal ini memang sudah sangat ramai sekali diperbincangkan bukan hanya di kalangan masyarakat kita di Indonesia, tetapi juga di kalangan masyarakat dunia ataupun masyarakat Indonesia. Bahkan sudah banyak tokoh, sudah banyak pemimpin yang kemudian bersuara ataupun memberikan tanggapan terkait dengan situasi di sana. Salah satu di antaranya adalah Bapak Presiden Jokowi juga sudah bersuara. Lalu kemudian ini sedang ramai sekali diperbincangkan dalam salah satu pemberitaan dikabarkan bahwa anggota parlemen Israel mendesak katanya untuk memakai menggunakan rudal kiamat untuk wah ini dia teman-teman ya Bapak Ibu semua, wah ini semoga tidak terjadi harapannya karena begini Bapak Ibu semua, beberapa waktu yang lalu bahkan dari kemarin saya terus searching, saya terus mencari mengenai dinamika ataupun updatean dari korban baik di pihak Israel maupun di pihak Palestina, dan umumnya yang kemudian menjadi korban dalam hal ini adalah masyarakat biasa ataupun warga sipil Jadi itu dia Bapak Ibu teman-teman semua, sekalipun memang beberapa netizen di bangsa kita di Indonesia akan bahkan bisa disebut mayoritas netizen di bangsa kita di Indonesia itu memang berpihaknya adalah kepada Palestina atau juga kepada Hamas tapi di satu sisi juga ada masyarakat yang peduli yang kemudian membela Israel, tetapi juga ada anggota masyarakat yang kemudian melihat hal ini dalam perspektif kemanusiaan. Jadi sikapnya, posisinya adalah netral baik terhadap Israel maupun terhadap Palestina yang disoroti adalah terkait dengan kemanusiaannya. Nah, kalau saya secara pribadi memang lebih setuju dengan posisi yang demikian karena begini Bapak Ibu semua apa yang terjadi antara Israel dengan Hamas terutama dalam hal ini yang kemudian juga ada kaitannya dengan Palestina. Memang ini sesuatu yang kompleks sekali Memang dalam banyak pemberitaan sederhana nampaknya yaitu adalah perebutan wilayah dan kemudian terkait dengan katanya ada agresi dan segala macamnya. Itu kan pemberitaan-pemberitaan yang kemudian ramai sekali dan juga banyak opini-opini yang berkembang, bahkan ada yang menganggap bahwa ini terkait dengan isu agama dan segala macamnya. Sedangkan oleh beberapa pengamat yang saya pikir punya kemampuan untuk menganalisa hal seperti ini, yang menurut mereka bahwa ini bukan terkait dengan isu agama tapi semata-mata adalah terkait dengan politik. Tetapi tetap saja karena kita berada dalam situasi demokrasi, masing-masing orang punya perspektif, masing-masing orang punya pendapat, pada akhirnya ada aja yang kemudian membawa dan menggiring opini bahwa ini terkait dengan isu agama dan segala macamnya. Kita kembalikan kepada mereka mengenai hal seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, setelah beberapa hari yang lalu ramai sekali pembahasan mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas secara dadakan kepada Israel, dan tadi juga sudah dikomentari oleh Pak Bambang Nursena, menurut beliau bahwa ini tidak fair Jadi ini posisinya kan Israel itu kan sedang berada pada hari Sabat Jadi sesuai dengan aturan dalam keagamaan Yahudi ini kan mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti pada hari-hari lainnya Jadi menurut Pak Bambang Nursena pun ini sebuah sikap, sebuah tindakan dari pihak Hamas yang seharusnya cari waktu lain dong kalau misalnya benar-benar maunya berimbang, maunya kemudian sesuai dengan aturan ataupun kemudian sesuai dengan Bapak Ibu teman-teman semua tadi ada satu istilah yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena bahwa dalam hal seperti ini kalau ada konflik antar dua pihak ini lihatlah pada posisi di mana keduanya ini apalagi kan situasinya ini satu pihaknya sedang pada posisi yang merayakan hari sucinya sedang merayakan harinya beribadah, dan ini kan menjadi tidak fair. Memang itu yang tadi saya lihat disoroti oleh Pak Bambang Nursena Jadi Bapak Ibu semua itulah yang terjadi, dan sekali lagi saya mengajak kita semua tentu sebagai sesama warga negara Indonesia dan lebih lagi sebagai sesama umat manusia mari kita mendoakan mereka yang ada di sana, baik itu masyarakat di Israel maupun masyarakat yang ada di Palestina, karena kasihan sekali Bapak Ibu kasihan sekali walaupun kemudian memang saya lihat banyak sekali yang merasa bangga, merasa senang ketika Hamas menyerang Israel dan segala macamnya bahkan kemarin-kemarin ketika awal-awal itu muncul pemberitaannya, komentarnya itu selalu berorientasi pada ini terjadi karena agresi Israel selama ini terhadap masyarakat Palestina segala macamnya. Apakah benar demikian? Saya secara pribadi tidak dapatkan informasi pastinya Bapak Ibu karena opininya kan terus berkembang dan bagi saya ini tergantung siapa yang bicara dan orang yang berbicara ini selama ini berpihaknya kepada siapa. Jadi kan kita bisa menilai subjektivitas dari setiap komentar itu kan sangat berpengaruh sekali terhadap posisi selama ini berpihaknya kepada siapa Jadi kalau mau tahu mengenai komentar ataupun mengenai tanggapan yang paling objektif adalah mesti pada orang-orang yang benar-benar netral Itu dia Bapak Ibu Lalu kemudian
terkait dengan banyaknya yang merasa bangga, merasa senang terkait dengan masyarakat Israel yang kemudian menjadi korban atas serangan dari Hamas yang dilakukan secara dadakan. Memang ini sesuatu juga yang cukup memilukan ya bagi saya secara pribadi. Ya memang kalau mau dukung siapa, mau dukung Palestina, mau dukung Hamas, mau dukung Israel, ya terserah lah ya. Tetapi kalau kemudian ada merasa bangga, merasa menganggap bahwa ini sesuatu yang luar biasa karena banyak korban di pihak salah satunya, wah ini sesuatu yang saya pikir benar-benar memilukan Bapak Ibu ya bagi saya secara pribadi ya. Karena saya lebih menyorotinya dalam konteks sebagai sesama manusia ya, dalam konteks sebagai sesama ya umat manusia yang dicipta oleh Tuhan. Itu dia ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, serangan udara Israel ya lalu lantakan Gaza ya, 1.000 warga katanya menjadi korban. Wah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang dari pidatonya Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel beberapa hari yang lalu juga ramai sekali diperbincangkan itu mengenai ya pihak Israel bakalan membalas ya Hamas secara berkali-kali lipat ya dengan kekuatan penuhnya. Jadi itu yang kemudian disampaikan oleh Netanyahu ya sebagai Perdana Menteri Israel beberapa waktu yang lalu. Jadi memang Israel nampaknya sudah sangat-sangat berkomitmen ya untuk memberikan pembalasan atas apa yang sudah dilakukan oleh Hamas. Karena warga Israel dalam serangan Hamas itu Bapak Ibu teman-teman semua itu yang menjadi korban ratusan ya. Ya, yang menjadi korban itu ratusan bahkan mendekati angka ribuan ya di serangan pertama itu. Jadi itu kan serangan yang sebelumnya tidak ini ya, tidak diprediksi ya, tidak diketahui. Jadi serangan dadakan Bapak Ibu, apalagi itu berlangsung di hari sucinya ya Israel dan juga itu bertepat dengan hari Sabat ya, hari Sabtu kemarin. Jadi itu dia ya Bapak Ibu teman-teman semua. Dan ini juga sudah ada respon yang dari Bapak Presiden Jokowi yang mana ya beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa agar konfliknya katanya adalah pendudukan wilayah ya, jadi selesaikan dengan parameter PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Jadi Bapak Presiden Jokowi juga menyerukan agar ini segera dihentikan, terutama terkait dengan ya agar tidak ada lagi warga biasa, masyarakat sipil yang menjadi korban atas situasi tersebut. Jadi Bapak Ibu semua, mari terus kita suarakan, mari terus kita ya lihat perkembangannya dan doakan yang terbaik baik untuk Palestina maupun Israel ya. Jadi sekian.